Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni perancangan sistem ya. Nah, siklus hidup pengembangan sistem, nah, seperti ini, seperti yang sudah pernah kita pelajari, mulai dari planning, terus analisis, nah sekarang perancangan atau desain ya, atau desain. Nah, selanjutnya adalah implementasi dan maintenance. Nah, ini bukan bagian daripada mata kuliah RPL. Jadi, mata kuliah RPL nanti hanya membahas planning, analisis, desain. Nah, implementasi nanti bisa ke pemrograman. Nah, itu ya, baik pemrograman web atau mobile gitu, atau yang lain. Baik, definisi dari perancangan sistem yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem ya. Jadi perancangan sistem itu adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang ini tadi ya. Yang kedua, persiapan untuk rancang bangun implementasi ya. Jadi mempersiapkan untuk rancang bangun implementasi ya. Yang ketiga, menggambarkan bagaimana suatu sistem itu dibentuk. Nah, dari sebuah perancangan ini nanti akan menghasilkan sebuah gambaran bagaimana suatu sistem itu dibentuk. Nah, yang keempat, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa. Nah, penggambaran tadi itu bisa berupa sebuah perencanaan, sebuah sketsa, begitu ya, dan sebagainya. Nah, yang kelima termasuk menyangkut konfigurasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Nah, begitu ya. Itu adalah perancangan sistem, teman-teman ya. Perancangan sistem. Slide-nya sudah saya upload di Molen. Tujuan perancangan sistem. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Nah, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Nah, yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer atau ahli teknik lainnya. Jadi tujuan perancangan sistem itu teman-teman adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pengguna sistem, yakni pemesan sistem, pengguna sistemnya. Ya. Terus yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas untuk programmer ya, gambaran yang jelas sebagai rancang bangunnya ya, oleh programmer sehingga programmer itu membangun sistemnya itu berbasiskan atau berdasarkan dari perancangan sistem. Nah, atau teknik yang lain, teknisi biasanya ya. Nah, teman-teman, bahwa tahap perancangan sistem itu ada dua. Yang pertama, perancangan secara umum atau global. Dan yang kedua, perancangan secara terinci ya. Perancangan secara terinci. Perancangan umum itu dilakukan setelah tahap analisis yang selesai dan disetujui oleh manajemen ya. Jadi perancangan secara umum itu adalah tahap analisis yang selesai dan disetujui oleh manajemen. Jadi maksudnya begini, ini adalah tahap yang dilakukan setelah Anda mengidentifikasi masalah, kebutuhannya apa saja. Nah, itu ya. Ini perancangan umum dan sudah disetujui oleh pihak pemesan sistem. Tujuannya memberikan gambaran umum kepada pengguna sistem yang baru. Jadi dengan adanya perancangan ini
pengguna baru itu akan tahu seperti apa sih sistem yang akan dibangun. Nah, gitu ya. Selanjutnya merupakan persiapan dari perancangan secara terinci. Nah, setelah ini dilakukan, akan melakukan perancangan secara terinci. Selanjutnya mengidentifikasi komponen SI yang akan didesain secara terinci, ya. Komponen SI yang akan didesain secara terinci. Komponen SI dirancang dengan tujuan untuk komunikasi dengan pengguna, bukan dengan developer. Jadi perancangan umum ini itu sebetulnya tujuannya untuk komunikasi oleh atau untuk pengguna, bukan untuk programmer. Yang dirancang itu apa saja? Ada model, ada input, ada output, database, teknologi, dan kontrol. Nah, ini secara umum yang dirancang ini ya. Oke, selanjutnya adalah perancangan terinci ya. Nah, apa saja? Ya, perancangan terinci itu ya hasil dari perancangan umum ini, tapi lebih rinci lagi apa saja. Nah, output misalnya ya. Komponen yang didesain secara terinci itu output. Nah, kenapa harus didesain secara terinci, Pak? Nah, karena ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Perancangan bentuk laporan, pedoman perancangan report untuk laporan formal sedapat mungkin dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu judul laporan, tubuh laporan, dan catatan kaki yang berisi ringkasan dan subtotal. Ini contoh laporan formal ya. Nah, salah satu contoh di mana ya? Email. Wah, ini saya nggak buka email ini ya. Email. Nah, nanti setelah ini ya kita lihat. Nah, royalti, contoh ini ya, royalti. Nah, ini output juga ya. Output, nah, output atau apa, laporan ya. Nah, ini saya besarkan. Nah, teman-teman, perancangan umum terinci itu begini. Ada kop surat, nah, ada judulnya, informasi yang lain. Nah, identitas, bla 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 bla. Nah, bisa jadi ada A, ada B, ya. Ada A, ada B, ada C. Nah, ini perancangan output secara terinci. Nah, ini bisa dicetak melalui printer atau bisa langsung by PDF seperti ini. Nah, ini namanya perancangan secara terinci, teman-teman ya. Kita seorang SI harus bisa membuat seperti itu. Untuk laporan yang penting, gunakan kertas yang berkualitas baik, tidak mudah sobek, serta tidak mudah kotor. Nah, teman-teman kalau ke ATM, ambil uang di ATM, itu biasanya harus cetak struk ya, cetak apa? Bukti transaksi. Nah, di situ kertasnya tidak mudah sobek, teman-teman. Kertasnya ditekuk-tekuk, kena air, itu tidak mudah sobek. Nah, itu kertas yang berkualitas. Terus ada lagi bookmarknya, misalkan tulisan BRI Syariah, kata-kata itu ya. Untuk tiap batas tepi laporan sebaiknya diberi jarak 2,5 spasi. Nah, kembali lagi ke sini. 2,5 spasi. Nah, ini ya, batas atas, batas kanan, batas kiri, ini adalah batas tepi laporan. Itu harus ada. Nggak boleh laporan atau output itu terpotong. Nah, nggak boleh terpotong. Itu nggak bagus berarti.
Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya gunakan spasi baris yang cukup. Nah, itu juga. Untuk hal-hal yang ingin ditonjolkan ditulis dengan huruf besar, tebal, atau garis bawah. Nah, itu menunjukkan bahwa informasi output itu sangat penting. Yang keenam, gunakan huruf cetak yang jelas dan tidak membingungkan. Nggak boleh teman-teman itu menggunakan font jenis hurufnya adalah katakanlah eh, menggunakan apa? Komik. Nah, komik nggak boleh ya. Laporan harus dibuat dan didistribusikan tepat waktunya, harus sederhana dan jelas. Isi laporan harus akurat. Nah, gitu. Nggak boleh waktu laporan itu loadingnya lama. Nah, gitu ya. Desain output pengaturan tata letak isi bagi pemakai sistem digunakan untuk menilai isi dan bentuk output. Nah, teman-teman tadi saya contohkan kalau ke ATM itu langsung cetak. Nah, fungsi dari tata letak ini adalah untuk pengguna langsung menilai isi dari transaksi tersebut. Nah, langsung kelihatan, oh transaksinya ambil uang tunai, tarik tunai sebesar 1 juta. Nah, di BRI Syariah Peterongan, misalkan begitu ya. Bagi programmer akan digunakan sebagai dasar pembuatan program atau aplikasi. Jadi desain output yang bagus akan dibuat oleh programmer untuk langsung desain seperti itu. Yang ketiga, pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di printer dapat digunakan alat bagan tata letak printer dan kamus data output. Nah, contohnya output atau printer di ATM tadi, kenapa kok ada di kiri, sisi kiri, kenapa tidak ada di sisi atasnya monitor, atau kenapa tidak di sisi kanannya? Nah, itu adalah salah satu bagian pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di printer dan digunakan alat bagan tata letak printer dan kamus data output. Ya. Oke, selanjutnya macam-macam bentuk ya, bentuk daripada output ya. Ada tabel, ada grafik. Nah, ini salah satu contoh tabel notice report. Ya. Salah satu contoh tabel equip post report. Ya. Varian report, comparative report. Nah, itu bentuk tabel. Nah, bentuk grafik adalah grafik itu biasanya digunakan untuk analisis atau membaca sebuah data ya. Membaca sebuah data. Maka data tersebut dengan adanya grafik akan mudah mana yang sekiranya berpotensi, mana yang tidak. Nah, itu bentuk grafik. Boleh ya. Ada grafik batang. Nah, semua ada plus minusnya. Ada bentuk pastel atau pi ya. Semua ada plus minusnya. Nah, sekarang desain terinci input teman-teman ya, harus didesain secara terinci. Input itu ada yang langsung ke CPU, teman-teman. Contohnya kayak keyboard, mouse, mikrofon, ya. Terus apa lagi? Barcode untuk di apa? Di Indomaret, Alfamart itu ya, itu barcode. Jadi kalau kita beli katakanlah ini botol klub air klub, nah ini ada barcode-nya. Barcode-nya itu nanti akan dibaca oleh barcode reader. Nah, itu langsung diproses oleh prosesor. Terus scanner. Alat input tidak langsung seperti contohnya ada bagian alat input yang tidak ke CPU. Nah, itu yang jenis-jenisnya ya. Proses input, proses
Input dapat melibatkan 3 tahapan utama, yaitu data capture, data preparation, data entry. Nah, jadi ada data capture, contohnya apa? Foto ya, terus barcode itu data capture. Ada data preparation, ada data entry. Nah, data yang dimasukkan langsung. Jenis input ada internal ya, seperti contohnya kalau kita punya toko lah, stok-stok toko itu ada suppliernya. Nah, supplier ngisi stoknya ke toko kita itu ada kwitansinya, ada notanya. Nah, itu namanya input yang dari luar, akan diproses lagi di dalam. Nah, ada yang input dari dalam, input intern, yaitu input yang berasal dari dalam organisasi ya. Contohnya air minum klub tadi terjual sekian, ada struknya, ada catatannya. Nah, itu input yang dari internal, teman-teman. Langkah-langkah desain input menentukan kebutuhan input dari sistem baru, menentukan parameter dari input pengkodean. Nah, kalau kita ingin desain input itu harus dari kebutuhannya. Nah, tadi itu kalau toko seperti Indomaret, Alfamart yang ada kasirnya, maka desain inputnya seperti apa? Ada barcode, nah, ada entry pakai keyboard. Nah, maka didesain kalau barcode seperti apa, kalau pakai keyboard seperti apa. Nah, yang kedua menentukan parameter dari input. Nah, parameternya apa gitu. Nah, yang ketiga pengkodean. Tujuannya itu mengklasifikasi data, memasukkan data ke dalam komputer dan untuk mengambil bermacam-macam informasi. Contohnya pengkodean mudah diingat, unik, fleksibel, efisien, konsisten, distandarisasi, hindari karakter yang mirip. Panjang kode harus sama. Nah, contohnya ini ada barcode-nya. Nah, barcode ini kode. Contohnya teman-teman 4 itu menunjukkan fakultas. Yang kedua adalah 1 itu menunjukkan jurusan. Nah, yang ketiga, keempat adalah menunjukkan tahun, katakanlah tahun 2020, katakanlah. Nah, yang kelima, keenam, seterusnya itu adalah nomor urut kita di pendaftaran di Unibdu. Nah, itu termasuk pengkodean. Kenapa harus dibuat kode? Nah, karena tadi supaya fleksibel, efisiensi, konsisten, dan ada standarisasi. Jadi komputer itu dikatakan proses transaksi cepat. Nah, kok bisa cepat? Karena ada kodenya. Beli di Indomaret, klub 1 grek, nah, terus permen 1 grek, nah, terus pasta gigi 1 grek. Nah, itu cepat. Tapi kalau input dengan tangan manual itu lambat. Nah, itu desain input harus dipahami, sangat penting. Jangan buka ya, mau rame jangan. Saya tak ngajar dulu. Nah, selanjutnya dialog, teman-teman. Di dalam komputer itu butuh kotak dialog, teman-teman. Ya kan? Kalau Anda menyimpan dokumen, nah, apakah Anda close, muncul kotak dialog? Yes or cancel. Apakah Anda menyimpan dokumen, muncul kotak dialog? Yes or cancel. Apakah Anda mendelete data, muncul kotak dialog dari komputer? Yes atau cancel. Itu kotak dialog ya. Pemakai sistem harus dibuat sadar tentang apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Nah, itu.
Jadi jangan sampai komputer itu tiba-tiba close sendiri, datanya belum tersimpan, atau tiba-tiba mati sendiri, datanya belum tersimpan. Nah itu jangan sampai, itu sangat jelek. Sampai bikin aplikasi, apakah artinya aplikasi tersebut digunakan orang lain harus dilengkapi dengan kotak dialog. Apakah Anda keluar dari aplikasi, yes atau cancel, itu penting. Apakah Anda ingin edit data, yes atau cancel, nah itu penting. Supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Salah satu kesalahan fatal dalam penggunaan komputer katakanlah seperti ini. Sudah nggarap skripsi bab 1, bab 2, bab 3 dikerjakan semalam katakanlah. Ternyata tiba-tiba listriknya mati, meledas. Nah, pasti bingung lah. Itu tadi buat itu ngerancangnya berbagai macam aplikasi kok sekarang meledas, nggak ada dokumennya. Nah itu fatal. Maka muncullah harus ada kotak dialog. Layar dialog harus dibentuk sedemikian rupa sehingga informasi, instruksi, dan bantuan selalu ditampilkan pada area yang sudah pasti. Nah, di Windows katakanlah seperti ini. Saya klik plus, klik. Nah, ternyata nggak muncul ya. Nah, nggak muncul. Nah, itu bahaya. Nah, itu bahaya. Nggak muncul, simpan dulu. Nah, itu sangat bahaya. Nah, kembali lagi. Nah, harus muncul simpan. Nah, sebentar, mungkin yang lain. Nah, ini Excel ya. Tik. Nah, ini kotak dialog. Berikut Microsoft Excel. Do you want to save? Change your method to data vaksin unibdu. Nah, jika saya klik yes, maka akan menyimpan dan keluar. Nah, kotak dialog itu diharapkan warnanya terus kata-katanya ini sangat padat ya, warnanya sangat jelas berbeda dengan yang lain, sehingga ini menunjukkan bahwa adalah sebuah dialog yang penting antara komputer dengan penggunanya. Ya, untuk tiap batas tepi lapuk, kok sini ya tadi, mohon maaf, kurang ke bawah. Nah ini, di dalam cedera tubuh, dialog harusnya dibatasi untuk satu ide saja. Nggak boleh kotak dialog itu muncul banyak. Nah, harus satu seperti tadi. Apakah untuk menyimpan? Yes. Tidak, cancel. Seperti itu. Nggak boleh banyak. Satunya tanya Excel, satunya tanya Microsoft Word. Nah, nggak boleh banyak. Berita, instruksi, atau informasi di layar harus tetap ditampilkan dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi seperti itu. Jangan kedip-kedip. Nah, tapi harus cukup lama. Gunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti untuk dialog. Hindari penggunaan singkatan. Nah, nggak boleh kotak dialog itu singkat-singkat, misalnya save jadi S, nah, dan save jadi DS, cancel jadi C, jangan. Ya, itu membingungkan orang. Apalagi kalau digunakan berbagai suku bahasa, nah, maka itu sangat bahaya. Nah, itu desain kotak dialog sangat penting. Terus yang selanjutnya adalah strategi membuat dialog layar komputer. Ada menu, ada kumpulan instruksi, ada dialog pertanyaan, tanya jawab. Bahkan dialog terdiri dari dua simbol, yaitu simbol kotak yang menunjukkan apa yang akan ditampilkan selama dialog dan simbol panah yang menunjukkan urutan kapan suatu layar dialog ditampilkan. Nah, ada simbol back, kalau simbol save bagaimana itu juga boleh. Suatu layar dialog dapat ditampilkan tergantung dari suatu kondisi atau seleksi yang tertentu. Kondisi atau seleksi dapat berupa jawaban dari user atau pilihan dari suatu menu. Itu ya. Oke, selanjutnya teknologi.
Tujuannya merancang teknologi adalah menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, yang keempat mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Itu ya tujuan perancangan teknologi seperti itu. Komponen penyusunnya ada software, hardware, ada brandware. Kalau sampai bikin aplikasi tanpa ada penggunanya, ya mustahil. Aplikasi itu siapa yang menggunakan? Itu. Jadi ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ada manusianya, brandware. Langkah secara umum menentukan jenis teknologi menggunakan website yang berbasis client server, apakah menggunakan Windows yang berbasis standalone atau Mac OS dan sebagainya. Ya, menentukan jumlah dari teknologi. Nah, berapa teknologi yang dibutuhkan? Komponen yang didesain secara terinci, kontrol sekarang ya. Kontrol itu penting, mencegah atau menjaga terjadinya hal yang tidak diinginkan, kesalahan atau kecurangan. Contohnya kenapa username dan password kita yang disiakat itu berbasis NIM, maka itu adalah karena kontrol. Coba kalau tidak menggunakan NIM, Anda bisa buat sendiri username dan password, ditukar ke teman-teman, itu bahaya sekali. Tapi kalau dengan NIM, maka teman-teman bisa apa? Mengontrol. Nggak mungkin teman-teman username dan password siakatnya menggunakan NIM itu terus dikasihkan teman, nggak mungkin ya. Dapat dikategorikan ke dalam ya, kalau username dan password saja harus pakai autentikasi katakanlah supaya lebih valid, menggunakan SMS itu sendiri dan penggunanya. Terus selanjutnya dapat dikategorikan ke dalam pengendalian secara umum, pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik. B, pengendalian aplikasi, pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran. Contoh pengendalian secara umum, tadi saya sebutkan di kelas pertama, kita masang jaringan WiFi, ya, towernya WiFi. Tidak dikasih anti petir, maka yang terjadi apa? Kalau ada petir bunyi, nanti hardware-nya ya. Terus contoh dari pencurian tadi, kalau tidak menggunakan username dan password, menggunakan NIM, maka apa? Maka mudah melakukan pencurian atau manipulasi. Nah, banyak sekali. Nah, itu dalam pengumum, pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, tadi ya. Yang B, pengendalian aplikasi, pengendalian masukan. Nah, aplikasinya, kenapa sih sosmed itu dulu sebelum itu sudah bisa membaca, melihat-lihat apa. Nah, udah selesai. Ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Ini sudah selesai. Silakan ditanyakan.
Nggak ada pertanyaan? Nah, ini tugas untuk UTS. Saya upload di Molen. Silakan untuk dipelajari. Silakan untuk dipelajari ya. Nah, untuk UTS. Nah, teman-teman harus yang pertama analisis mencakup identifikasi analisis sistem kebutuhan fungsional. Jadi kalau kemarin sudah bikin tugas, dilanjutkan. Yang kedua, pandangan mencakup mohon maaf, mati jaringannya. Ada pertanyaan dari sini? Itu untuk Teman-teman ada pertanyaan? analisisnya itu dari sistem yang sudah ada atau bagaimana, Pak? Coba diulangi lagi untuk sistemnya. Untuk analisis sistemnya itu Silakan. dari sistem informasi yang sudah ada atau bagaimana, Iya, Pak? sudah. Ya, yang kemarin sudah ngerjakan tugas belum? Sudah. Nah, yang kemarin dilanjutkan gitu Mas, maksud saya. Oh, oke, Pak. Kemarin dilanjutkan, sekarang ditambah berarti kan, ditambah perancangan antar mukanya. Individu Oh, ya, karena harusnya bisa antar mukanya ya. nggak mau. Iya, tugasnya individu, nggak boleh kelompok karena ini untuk UTS. Habis ini saya upload di Molen. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Presentasi apa ini? Presentasinya kira-kira kapan nih jika sudah selesai? Presentasi loh. Tugas ini belum presentasi, nanti aja kalau mau UAS. Kalau mau UAS ya. Nah, UTS masih tugas saja. Nanti kalau UAS boleh silakan presentasi hasilnya. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, ya bagaimana? Batas waktunya pas UTS ya. Dikumpulkan pas UTS lewat email.
Pas UTS saja, jangan sekarang ya, jangan sekarang. UTS saja dikumpulkan, ditulisi UTS pakai nama, NIM gitu ya, tugas UTS. Gitu. Baik ya, jadi mungkin cukup itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua slide-nya saya upload di Molen sudah ya, tinggal download. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.